akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Arifin dari SD Negeri Sokaharja Kidul sebagai observer. Saya Triadi dari SD Negeri Jombokulon sebagai coach. Saya Hari Martinyung dari SD Negeri 1 Karangmenas sebagai coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Erwin. Gimana kabar hari ini Pak Adi? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat Pak Erwin. Gimana Pak Erwin? Saya juga alhamdulillah hari ini baik-baik saja, sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, hari ini saya akan mengkonfirmasi kepada Pak Adi apa benar Pak Adi akan melakukan coaching. Iya benar Pak Erwin. Jadi sebelum melakukan coaching saya akan sedikit ngobrol dengan Pak Adi, boleh? Oh tentu boleh Pak Erwin. Silakan. Baik, nanti sebelum coaching ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pak Adi sebagai coach harus tahu beberapa rubrik penilaian dalam persyaratan coaching. Yang pertama yaitu prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Kemudian tidak lupa kompetensi inti coaching tersebut sendiri, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, tentunya dengan teknik rasa. Dan selanjutnya Pak Adi sebagai coach nantinya juga menerapkan alur tidak sehingga bisa menggali potensi dari coach, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan tanggung jawab. Begitu Pak Adi? Iya Pak Erwin. Siap. Baik, dalam coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan secara dikembangkan oleh Pak Adi sendiri? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh, jadi ada tiga yang dikembangkan oleh Pak Adi ya, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi akan saya tanyakan nih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ini Pak Adi? Nah, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh begitu ya Pak Adi ya, jadi nanti bisa menggali potensi coach sendiri ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Adi sendiri ya, sebagai coach? Nah, indikator ketercapaian yang akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi dan juga coach memiliki rencana aksi, rencana ke depan yang harus dilakukannya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi indikator ketercapaian tujuan yaitu coach sudah bisa menemukan solusi ya atas permasalahan yang ingin dicapai ya. Ya, seperti itu Pak Erwin. Baik, mungkin itu yang bisa diobrolkan lagi. Nanti silakan panjenengan melaksanakan proses coaching dengan baik. Setelah proses coaching
nanti kita ada yang beberapa yang perlu kita obrolkan lagi Pak. Iya, Pak Kasih. Terima kasih Pak ini waktunya. Iya, terima kasih juga Pak Kasih. Selamat siang Bu Injung. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana Bu Injung? Sepertinya ada yang ingin diobrolkan ya? Iya betul sekali Pak. Ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya nih Pak. Kira-kira apa sih yang mengganjal di pikirannya Bu Injung? Iya Pak. Jadi gini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 6 ya Pak. Nah ketika pelajaran matematika itu siswa memiliki minat yang sangat rendah terhadap pelajaran matematika tersebut Pak. Oh, seperti itu. Dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bu Injung dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan solusi. Ya, solusi agar siswa saya itu bisa memiliki minat yang tinggi dalam pelajaran matematika. Seperti itu. Oh, Bu Injung ingin mendapatkan solusi ya, Iya Pak. supaya minat belajar murid pada pelajaran matematikanya meningkat seperti itu. Betul sekali. Nah, sebelum Bu Injung mencari solusi, kira-kira apa penyebab murid di kelas Bu Injung minat belajarnya terhadap pelajaran matematika itu rendah? Ya, penyebab murid saya itu minat belajarnya terhadap matematika itu rendah, ya Pak. Pertama, saya mengajarnya itu hanya klasikal. Jadi secara keseluruhan lah ya menurutnya. Terus saya juga menggunakan metodenya berupa ceramah. Nah, terus selain metode, saya juga menggunakan alat peraga yang sangat sederhana. Bahkan terkadang ketika pelajaran matematika saya tidak menggunakan alat peraga, Pak. Oh, jadi penyebabnya selama ini Bu Injung hanya menggunakan metode ceramah serta media yang digunakan hanya buku teks saja seperti itu. Iya, iya betul sekali Pak. Baik Bu Injung, menurut Bu Injung nih, idealnya anak-anak yang memiliki minat belajar matematika dan memahami materi tentang percobaan desimal itu yang seperti apa? Ya, idealnya kalau menurut saya ya Pak, siswa yang minat belajar matematikanya itu tinggi, yaitu siswa yang mampu mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Seperti itu Pak. Jadi ketika anak tersebut mampu mengerjakan, berarti menurut saya anak tersebut sudah memiliki minat belajar matematika yang tinggi. Oh, seperti itu ya Bu Injung. Nah, anak-anak yang minatnya rendah menurut Bu Injung di level 1 sampai 10 ada di level berapa itu Bu Injung? Ya, kalau menurut saya ya setelah saya amati rata-rata siswa saya itu berada dalam level 5 Pak. Oke, menurut Bu Injung hampir semua ya berada di level 5. Ya, hampir semua. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Ibu ceritakan, kira-kira solusi apa yang bisa Bu Injung lakukan agar minat belajar siswa dapat meningkat? Ya, saya sebenarnya sudah memiliki angan-angan lah ya Pak, bahwa dari masalah yang saya hadapi, saya itu sudah memiliki pemikiran bahwa metode yang saya gunakan itu harus saya perbaiki. Saya harus bisa menggunakan metode yang lebih menarik kembali, yaitu salah satunya dengan menggunakan permainan matematika atau game matematika. Nah, selain metode yang harus saya perbaiki, saya juga harus menggunakan alat peraga yang lebih konkret seperti itu Pak. Nah, karena materi yang saya sampaikan di sini berupa pecahan desimal, maka saya akan menggunakan alat peraga berupa kartu bilangan. Solusi yang sangat bagus itu Bu. Jadi harus menggunakan media dan metode yang menarik agar minat belajar siswa meningkat ya Bu Injung. Iya. Nah, jika Bu Injung menerapkan metode dan menggunakan alat peraga yang menarik,
kira-kira murid Bu Injung antara 1 sampai 10 berada pada level berapa? Ya, kira-kira saya bisa menaikkan level murid saya ya Pak antara 8 sampai dengan 10. Terkait dengan solusi yang Bu Injung lakukan, tentunya ada komitmen dari dalam diri Bu Injung. Nah, selain komitmen Bu Injung juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri, ya kan? Iya. Nah, siapa saja yang bisa membantu Bu Injung dalam menyelesaikan tugas ini? Untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa untuk pelajaran matematika, saya juga harus memiliki komitmen ya Pak untuk terus memperbaiki dalam saya mengajar, baik itu dalam metode atau dengan alat peraga yang saya gunakan ketika mengajar. Nah, dalam pembuatan metode, dalam pembuatan alat peraga atau pemilihan metode yang tepat, saya ini berkolaborasi dengan teman sejawat Pak. Selain itu, saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan nih mau menerapkannya di kelas? Secepatnya Pak. Ini sesuai dengan jadwal pelajaran matematika, saya akan melaksanakan di hari Kamis. Baik, Bu Injung, semoga nanti solusi yang Bu Injung sampaikan, anak-anak minat belajarnya menjadi lebih tinggi. Ya, amin Pak. Nah, kita sudah ngobrol nih Bu Injung. Bagaimana perasaan Bu Injung setelah kita ngobrol? Ya, perasaan saya sangat lega ya Pak. Setelah saya ngobrol dengan Pak Adi, saya memiliki solusi yang lebih tertata ya Pak untuk saya gunakan nanti pada saat saya mengajar matematika di hari Kamis. Ya, semoga Bu Injung berhasil ya. Tetap semangat ya Bu Injung. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Oke, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak Arifin. Gimana perasaannya tadi habis coaching? Alhamdulillah senang Pak Arifin. Lancar tadi coachingnya ya. Alhamdulillah lancar. Ketika perhatian juga lancar, Pak Adi melaksanakan coaching. Ini ada beberapa yang bisa tanyakan pada Pak Adi. Pertama, jadi apa saja yang sudah didapatkan Pak Adi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari Pak Adi dan yang kita obrolkan sebelum coaching. Prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Selanjutnya ada kompetensi inti yang sudah saya terapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Ya. Betul sekali Pak Adi, tadi hasil dari pengamatan saya atau observasi saya terhadap coaching yang dilakukan Pak Adi sudah sangat bagus ya, yaitu berupa prinsip kemitraan. Terbukti kita ngobrol Pak Adi itu merasa setara dengan coaching dengan Ibu Injung. Kemudian prinsip proses kreatif, yaitu berusaha menggali kapabilitas coaching untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian dari hasil pengamatan saya lagi, Pak Adi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coaching. Ya, kemudian Pak Adi juga sudah memberikan kompetensi ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang paling penting, Pak Adi juga sudah melakukan coaching ini dengan alur cerita yang sangat baik, yaitu mulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Jadi semua sudah dilakukan oleh Pak Adi dengan lancar, bagus, dan coaching atau sebuah itu sendiri sudah bisa menggali potensinya, mencari solusi atas permasalahan yang dia miliki. Kemudian di pertemuan yang akan datang, apalagi yang ingin dikembangkan dari Pak Adi berdasarkan hasil melakukan coaching yang bisa dilakukan? Itu kehadiran secara penuh, yang mana coaching tadi merasa ada unek-unek, mungkin seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau itu lebih rileks dalam menguapkan
ada apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi tadi Pak Adi sendiri Pak Ikut belum merasa keadaan penuh ya, karena tadi obrolannya terus ya, Iya. belum apa namanya, santai dulu senang ya. Iya. Jadi nanti pada saat kesempatan yang datang, coaching yang datang, Pak Adi akan mengembangkan kompetensi berupa keadaan penuh, begitu Pak Adi. Iya. Ya, terima kasih untuk coaching hari ini Pak Adi. Kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang, Mas.